Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Syahira dengan NIM 0102 1282 328053. Di sini saya akan mereview jurnal untuk mata kuliah Ekonomi Regional mengenai kerjasama antar regional dan menjawab dua pertanyaan yang telah ditugaskan. Di sini saya mengambil jurnal dari Undi Muhammad Kadafi Abidin dengan judul Integrasi Ekonomi Regional dalam ASEAN Free Trade Area atau Nah, abstrak dari jurnal ini adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA dibentuk pada tahun 1992 sebagai upaya integrasi ekonomi regional di Asia Tenggara. AFTA bertujuan untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dengan mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan di antara negara anggota. Jurnal ini menganalisis dampak positif dan juga negatif dari AFTA, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun AFTA dapat meningkatkan perdagangan dan daya saing, jurnal ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia seperti persaingan tenaga kerja dan ketimpangan ekonomi. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah yang pertama, yaitu menganalisis peran AFTA dalam integrasi ekonomi regional di ASEAN. Lalu yang kedua, mengidentifikasi manfaat serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi AFTA. Yang ketiga, yaitu memberikan gambaran tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas. Kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis dokumen hukum dan literatur terkait perdagangan bebas serta integrasi ekonomi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami bagaimana AFTA beroperasi dan dampaknya terhadap negara anggota ASEAN, terutama Indonesia. Lalu, yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis dalam jurnal ini menunjukkan bahwa AFTA memberikan peluang bagi negara anggota untuk meningkatkan perdagangan. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi terutama oleh negara berkembang seperti Indonesia. Ada dua dampak, yaitu satu dampak positif. AFTA membantu meningkatkan ekspor barang yang memiliki comparative advantage, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan memperluas pasar bagi negara ASEAN. Yang kedua yaitu dampak negatif. Persaingan tenaga kerja meningkat, industri kecil dalam negeri terancam, dan investor asing lebih banyak mengambil keuntungan dari kebijakan tarif rendah. Hasil penelitiannya ada 4 poin, yaitu yang pertama, peningkatan perdagangan. AFTA mempercepat liberalisasi perdagangan di ASEAN, namun implementasinya tidak merata di semua negara ASEAN. Nah, yang kedua yaitu persaingan tenaga kerja. Negara-negara dengan tenaga kerja terampil seperti Indonesia mengalami kesulitan dalam bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Yang ketiga, yaitu industri domestik terancam. Perusahaan kecil yang menengah menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Lalu yang keempat, yaitu ketimpangan ekonomi. AFTA lebih menguntungkan negara-negara yang sudah memiliki infrastruktur ekonomi yang kuat, sementara negara berkembang masih mengalami kesulitan beradaptasi. Lalu, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa AFTA merupakan langkah penting dalam integrasi ekonomi ASEAN. Namun, kesiapan negara anggota masih beragam. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan melindungi industri domestik. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan nasional yang lebih kuat untuk meningkatkan kesiapan ekonomi dalam menghadapi perdagangan bebas. Lalu, selanjutnya, saya akan menjawab 2 pertanyaan yang telah ditugaskan. Yang pertama, yaitu teori mana yang paling relevan dengan kita sekarang? Untuk pertanyaan ini, jawabannya itu ada 2 teori. Yang pertama yaitu teori basis ekonomi atau economic based theory.
Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat bergantung pada sektor yang menghasilkan pendapatan dari luar daerah tersebut atau ekspor base. Jabodetabek berkembang pesat karena memiliki sektor ekonomi yang kuat dan berorientasi pada ekspor, seperti industri manufaktur, jasa keuangan, dan perdagangan internasional. Sementara itu, daerah di luar Jabodetabek yang lebih bergantung pada sektor domestik atau sektor primer seperti pertanian dan pertambangan mengalami pertumbuhan lebih lambat karena kurangnya koneksi dengan pasar yang lebih luas. Lalu teori yang kedua yaitu model core periphery atau inti pinggiran. Nah, model ini menjelaskan bahwa ekonomi berkembang secara tidak merata dengan pusat pertumbuhan atau core, menarik sumber daya tenaga kerja dari pinggiran atau periphery. Nah, Jabodetabek sebagai core memiliki infrastruktur investasi dan peluang kerja yang lebih besar, sementara negara lain atau periphery mengalami kesulitan untuk berkembang karena ketergantungan pada pusat. Akibatnya, daerah di luar Jabodetabek cenderung tertinggal karena investasi dan aktivitas ekonomi terkonsentrasi di pusat. Lalu, pertanyaan yang kedua yaitu, kenapa Jabodetabek menjadi pusat perekonomian sedangkan daerah di luar itu lebih sulit untuk berkembang? Nah, untuk pertanyaan ini itu ada beberapa poin jawabannya, yaitu yang pertama, karena pusat pemerintahan dan bisnis. Jakarta ini sebagai ibu kota menjadi pusat administrasi, bisnis, dan keuangan. Lalu poin yang kedua yaitu infrastruktur yang lebih maju. Akses transportasi, pelabuhan, bandara, dan jalan tol lebih baik dibandingkan daerah lain. Yang ketiga yaitu urbanisasi dan konsentrasi tenaga kerja. Banyak orang dari daerah datang ke Jabodetabek untuk mencari pekerjaan, sehingga menciptakan pasar besar bagi industri dan jasa. Yang ketiga yang keempat yaitu daya tarik investasi. Perusahaan lebih memilih daerah dengan infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik, yang banyak tersedia di Jabodetabek. Yang kelima yaitu efek aglomerasi. Bisnis yang berkumpul di satu area menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi, daerah di luar Jabodetabek ini sulit berkembang karena infrastruktur yang kurang memadai, akses investasi yang terbatas, serta ketimpangan pembangunan yang masih tinggi. Solusinya adalah dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memberikan intensif bagi industri untuk berkembang di luar Jawa. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.